Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Icaksono dari kelas 12 IPA, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Tempat Kerja yang Baik, yang terdapat dalam Learning 3 pada materi Health and Safety. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang bersih, rapi, memiliki tata letak yang baik, lingkungan sekitar yang nyaman, memiliki pencahayaan yang baik, dan dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni untuk membantu mengurangi beban pekerjaan. Lalu, mengapa tempat kerja harus baik? Karena tempat kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, mencegah timbulnya kecelakaan di tempat kerja, dan membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu layout area kerja, penggunaan komputer, dan panel kendali. Layout area kerja atau tata letak area kerja harus dirancang dengan baik, karena kemampuan kita untuk melaksanakan pekerjaan secara sehat dan aman sangat bergantung pada layout atau tata letak area kerja, yaitu pengaturan peletakan semua mesin dan alat-alat yang digunakan di area kerja. Layout yang tidak dirancang dengan baik dapat berpengaruh pada kinerja kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan maupun pada kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Layout yang buruk dapat menyebabkan kelelahan, karena fisik kita bekerja keras untuk mengambil sebuah peralatan yang diletakkan terlalu jauh, ataupun karena jarak tempuh yang digunakan untuk mengumpulkan barang-barang yang berat terlalu panjang. Kemudian dapat menimbulkan kecelakaan, contohnya seperti terjatuh, terbentur, ataupun tergelincir. Dan kemudian jika kita mengalami kedua hal tersebut, tentunya dapat menimbulkan stres dalam diri kita. Cara mengatasinya adalah dengan membereskan peralatan dan bahan yang telah digunakan setelah bekerja. Kemudian, pihak perusahaan dapat melakukan peninjauan layout tempat kerja secara teratur dan membuat layout baru, serta melakukan perancangan ulang layout tempat kerja. Kemudian penggunaan komputer dan panel kendali. Saat bekerja dengan menggunakan layar komputer dan panel kendali, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pencahayaan. Hal ini berkaitan dengan layar komputer, yang dimana suatu komputer sebaiknya tidak diletakkan secara paralel dengan jendela, agar tidak terjadi kontras warna yang berlebihan antara layar komputer yang cenderung gelap dengan cahaya dari luar jendela yang cenderung lebih terang. Kemudian pantulan cahaya pada layar komputer. Biasanya disebabkan oleh cahaya yang masuk dari cahaya matahari yang masuk dari jendela maupun cahaya dari lampu di dalam ruangan. Kemudian penggunaan warna. Penggunaan warna yang berlebihan pada layar komputer dapat menyebabkan mata kita menjadi cepat lelah saat memandangi layar tersebut. Kemudian rancangan panel kendali. Panel kendali harus dirancang dengan baik. Tombol-tombol dan tuas sebaiknya tidak diletakkan secara berdekatan agar tidak menimbulkan kesalahan. Kemudian, panel kendali harus disertai dengan informasi yang cukup agar kita dapat mengoperasikannya secara dengan benar. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu postur dan lingkungan kerja. Selain layout area kerja, postur tubuh yang baik juga penting untuk keselamatan dan kesehatan kita. Postur kerja yang baik juga dapat meningkatkan kenyamanan kita saat bekerja. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pekerjaan yang dilakukan dalam postur kerja yang tetap, seperti duduk di depan layar komputer atau berdiri memandangi panel kendali. Yaitu, tinggi objek kerja harus disesuaikan. Kemudian bekerja dengan posisi punggung yang tegak, dan apabila bekerja dalam posisi berdiri, dapat menggunakan bangku berdiri seperti pada contoh gambar yang ada di samping. Kemudian apabila pekerjaan dilakukan dalam posisi duduk, dapat menggunakan kursi yang dapat disesuaikan tingginya dan memiliki penopang kaki agar kita tidak cepat lelah. Kemudian jarak peralatan yang digunakan sebaiknya tidak diletakkan terlalu jauh. Kemudian untuk pekerjaan yang membutuhkan usaha fisik, pekerjaan harus dilakukan di bawah batas tinggi siku. Kemudian tidak disarankan untuk mengangkat barang yang beratnya melebihi 25 kg. Berikutnya, mengangkat barang harus dengan cara yang benar. Contohnya seperti pada gambar di samping. Sebaiknya mengangkat barang menggunakan otot kaki, bukan menggunakan otot punggung. Dan yang terakhir, menggunakan mesin-mesin atau peralatan untuk mengerjakan pekerjaan fisik, seperti contohnya menggunakan troli atau truk pengangkut untuk mengangkut barang yang berat. Kemudian, untuk
menciptakan lingkungan kerja yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu pencahayaan di area kerja. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan mata cepat lelah sehingga dapat mengganggu kinerja kerja kita. Kemudian suara di sekitar, suara yang bising juga dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi kita saat bekerja. Kemudian debu dapat terhirup oleh hidung dan menyebabkan bersin, yang tentunya juga dapat mengakibatkan bahaya di tempat kerja. Kemudian iklim di tempat kerja. Iklim di tempat kerja harus disesuaikan. Seperti contohnya iklim yang terlalu panas ataupun terlalu dingin dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat bekerja. Yang terakhir yaitu stres kerja. Stres kerja merupakan stres yang terjadi di tempat kerja akibat dari ketidakmungkinan para pegawai untuk menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi. Biasanya stres kerja disebabkan oleh masalah-masalah di tempat kerja yang tidak bisa atau tidak boleh kita apa-apakan. Kemudian gejala akibat dari stres. Ada gejala langsung dan gejala jangka panjang. Gejala langsungnya yaitu sesak nafas, telapak tangan yang berkeringat, dan jantung yang berdegup kencang. Sedangkan untuk gejala jangka panjangnya, yaitu lebih cepat marah, kehilangan selera makan, merokok atau meminum minuman beralkohol, sakit kepala, kurang tidur atau lesu, dan sakit. Kemudian tindakan untuk mengurangi stres kerja. Yang pertama adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pengawas atau perusahaan, yaitu dengan menyediakan lebih banyak variasi kerja, membagi pekerjaan dengan adil dan rata, dan memastikan setiap pegawai memiliki waktu istirahat di tempat kerja. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan oleh pribadi atau kita sebagai pegawai, yaitu dengan mendiskusikan hal-hal penyebab stres dengan pengawas, memastikan diri kita mendapatkan istirahat yang cukup di luar jam kerja, menggunakan waktu libur untuk bersantai, dan menjaga pola hidup sehat. Baik, berikut merupakan soal dan jawaban pada ujian pelajaran yang terdapat dalam Learning 3 Health and Safety. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.